Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan meninggalkan aktivitas kita sejenak untuk kita datang kepada Tuhan dengan kita merenungkan kebenarannya sebagai kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema generasi yang tidak mengenal Tuhan. Adapun nats pembacaannya diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Mereka adalah generasi yang melihat dan merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka hidup menuruti perintah Tuhan dan setia beribadah kepadanya, sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan dan kesejahteraan. Tuhan melindungi mereka dari ancaman dan serangan bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar mereka. Namun setelah meninggalnya Yosua dan generasi bangsa Israel yang dipimpinnya, maka muncullah generasi Israel yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 10 sampai 13. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Oleh karena mereka menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain menyerang dan mengalahkan mereka, sehingga mereka mengalami kerugian besar. Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan membiarkan mereka? Tuhan melakukannya dan maksud mendidik mereka agar mereka hidupnya takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita adalah orang yang merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan secara langsung. Pada masa lalu Tuhan telah menyelamatkan kita dan memberi kita berkat-Nya. Namun bagaimana dengan generasi kita selanjutnya, yaitu anak-anak kita? Mungkin mereka tidak merasakan secara langsung perbuatan Tuhan bagi kita, karena mereka hidup pada masa dan kondisi yang berbeda. Namun hal ini seharusnya tidak membuat kita lupa untuk mengajarkan dan mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan dan menceritakan kesaksian iman kita kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mengikuti jejak yang sama. Janganlah anak-anak dan keturunan kita hidup seperti generasi Israel yang tidak mengenal Tuhan. Kesaksian iman kita sangat dibutuhkan untuk generasi setelah kita. Maka daripada itu, agar kita dapat mewarisi harta benda, tetapi kita akan mewarisi satu warisan iman. Kita tidak hanya melihat dari segi materi, tetapi kesaksian iman yang mendidik mereka hidup takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau juga mengingatkan kami agar kami mewariskan warisan iman kepada anak-anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga melihat akan perbuatan Allah yang luar biasa
yang kami alami. Maka itu kami serahkan kehidupan kami, biarlah kasih setia Tuhan yang akan terus menolong dan memampukan kami. Kami serahkan juga aktivitas kami hari ini, apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Mari kita akan menjalani hari ini dengan kita terus bersandar kepada Tuhan. Percayalah, kita tidak akan pernah sendiri karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, amin.